Shalom, salam damai Yesus Kristus bagi kita semua. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerahnya. Kita diberikan kesempatan, waktu dan ruang ini untuk bersatu di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami mengalu-alukan kebersamaan kita. Walau dimanapun kita berada saat ini, dalam ibadah, doa, pelayanan wanita, BIM Sarawak tahun 2022, Tuhan Yesus Kristus menyertai. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita dengan mendoakan beberapa perkara doa yang akan dipimpin oleh Pastor Sarah setelah lagu penyembahan kita sebentar ini nanti. Kita sama-sama mendoakan pertama, keberlangsungan ibadah kita pada malam ini. Kedua, kita terus mendukung pusat BIM kita secara khusus untuk kepemimpinan dan kepengurusan yang telah diembankan pada barisan para pemimpin, staf, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Ketiga, kita juga terus mendukung setiap sekolah-sekolah teologi yang ada, khusus untuk sekolah teologi di bawah BIM. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam penyembahan ini yang mengagung besarkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan Allah kita. Yesus,
syukuri atas kasih dan rahmat Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Jika pada malam hari ini Tuhan kami ada, itu oleh karena kasih dan anugerah Allah semata-mata di dalam kehidupan kami. Kami memuliakan nama Allah karena Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Terpujilah Bapa karena Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang memampukan kami, Allah yang berdaulat di dalam segala perkara, dan Allah lah yang hidup di dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami siap berdoa kepada Allah, menyerahkan acara ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pimpinan dan penyertaan Roh Tuhan menyertai kami, mendului acara ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga berakhirnya dengan pertolongan daripada Allah. Hamba berdoa secara khususnya bagi pelayanan wanita khusus yang pada malam hari ini kami mau berdoa kepada Allah, kami mau memuliakan Allah, dan kami rindu untuk mendengarkan suara firman. Dan sebentar perkara ini dapat berlangsung dengan pimpinan daripada Allah. Tuhan, kami bawa hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, supaya hati dan pikiran kami dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Biarlah Roh Tuhan yang mendahului di dalam segala sesuatu yang akan kami laksanakan pada malam hari ini. Biarlah berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, pada saat ini kami doakan, jika di antara beberapa wanita yang pada malam hari ini tidak sempat ikut untuk mengadakan persetujuan doa bersama dalam pelayanan wanita BIM Sarawak, Engkau mengenal hati mereka. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka, mampukan mereka untuk berdoa di tempat. Biarlah oleh iman mereka dan percaya mereka kepada Allah, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada dalam persoalan ataupun di dalam apapun masalah yang mereka hadapi hari ini, yang membawa mereka tidak begitu tenang di hadapan Allah, kami mohon dengan pertolongan daripada Tuhan yang memberikan solusi bagi mereka. Hanya Yesus Kristus adalah jawaban daripada setiap masalah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi kepimpinan BIM yang bertempat di pusat Miri. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau tahu siapa mereka. Oleh karena Tuhan, mereka di tempat di mana mereka berada pada saat ini, oleh karena kasih, kami doakan bagi Bapak Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha, Bendahari, dan semua EJK yang lainnya. Kami doakan juga bagi beberapa pelayanan yang ada di pusat, baik bagi beberapa penyelaras dan juga penyeliar di bawah BIM Sarawak. Kami mohon pimpinan Tuhan yang menolong dalam mereka mentabirkan kepimpinan yang ada di dalam BIM Sarawak. Biarlah semuanya berjalan oleh karena kasih dan anugerah Allah. Mereka adalah manusia yang biasa, mereka adalah banyak keterbatasan. Oleh karena tanggung jawab yang telah diembankan kepada mereka, mampukan mereka ya Bapa, supaya dari mereka mulai dalam pelayanan Tuhan itu dapat berjalan dengan baik, dan pelayanan Tuhan juga dapat diisytiharkan melalui kepimpinan-kepimpinan dan bagi pemimpin jemaat-jemaat yang ada di bawah BIM Sarawak ini. Tuhan, kami tahu bahwa banyak perkara yang membuat gereja-gereja Tuhan pada hari ini semakin lemah dan semakin lumpuh. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mendirikan gereja-Mu, gereja-gereja yang di bawah BIM Sarawak ini dapat bergerak dengan bebas, bergerak oleh karena kuasa dan anugerah Allah, oleh karena pertolongan-Mu yang menyertai pada hamba-hamba
bebaskan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka disembuhkan. Tuhan, kami juga doakan bagi beberapa hamba-hamba Tuhan yang dalam masalah, baik itu secara masalah pelayanan mereka, baik itu dari luar dan dalam, percaya kepada Allah bahwa Tuhan memampukan mereka untuk menjalaninya, untuk melewatinya, supaya pelayanan Tuhan supaya pelayanan Tuhan berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga doakan supaya kuasa Allah yang menyertai mereka, kuasa-Mu yang memampukan mereka, baik bagi istri-istri mereka, anak-anak mereka yang mungkin yang memberikan dorongan bagi mereka pada saat ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berikan mereka hikmat daripada Allah. Hanya kepada Yesus Kristus saja kami dapat berjalan, kami dapat dimampukan, kami dapat melaksanakan dengan pertolongan daripada Allah. Tuhan Yesus, kami juga doakan pada saat ini bagi sekolah-sekolah teologi yang di bawah BIM Sarawak, baik yang ada di Meds Belaga, baik yang ada di Meds Long Lama, baik yang ada di Meds Budukaru, dan juga yang ada di Meds Miri dan di Lawas. Tuhan Yesus, berdirinya sekolah ini oleh karena kasih dan anugerah Allah. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang menyertai, dan penyertaan Tuhan dari dulu sampai hari ini dan selamanya tetap kami agung tinggi dan tetap kami sanjung tinggi. Kami doakan supaya keperluan-keperluan yang diperlukan di dalam kelima match ini dapat dipenuhi dengan pertolongan daripada Allah. Kami percaya Tuhan bahwa sekolah ini bisa mengeluarkan para hamba-hamba Tuhan yang berkualiti di dalam pelayanan mereka, yang berkualiti di dalam kehidupan mereka, dan juga memiliki yaitu mutu kehidupan rohani yang baik, agar pelayanan Tuhan yang menunggu mereka berjalan dengan pimpinan daripada Allah. Karuniakan kepada para siswa dan mahasiswa yang sedang dididik ataupun dibentuk dengan pimpinan Tuhan, mereka dapat menyelesaikan perkuliahan mereka pada waktu yang tepat, dan percaya bahwa tangan Allah yang mampu mereka mendahului mereka melewati segala persoalan hidup, supaya mereka tidak terganggu oleh karena situasi-situasi yang ada, dan juga oleh karena hal-hal yang membawa mereka untuk lemah. Namun kami yakin panggilan Tuhan tetap yang menyertai mereka, memimpin mereka menuju kepada keberhasilan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan supaya segala keperluan yang ada, baik bagi pensara-pensara yang ada dan EJK, dan bagi kelima match ini, Tuhan Engkau memampukan hikmat daripada Allah, karunia daripada Tuhan yang menyertai dalam kepimpinan di dalam sekolah ini, supaya sekolah ini boleh berjalan dalam pemeliharaan Allah. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, karena Engkau juga yang mendengarkan segala doa dan permohonan kami, dan kami berdoa serta bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, karena kesempurnaan anugerahnya, kita menjadi orang-orang yang diberkati, dilimpahi, bahkan orang-orang yang bijaksana. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku.
Jemaat Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan berdoa bersama yang akan dipimpin sebentar lagi oleh Pastor Doria. Pertama, kita mendoakan secara khusus untuk negara kita Malaysia serta negeri-negeri yang ada. Kedua, kita mendoakan pelayanan wanita di seluruh dunia, secara khusus pelayanan wanita BEM Sarawak. Ketiga, kita terus mendoakan untuk firman Tuhan yang sebentar kita pelajari bersama yang akan dibawa oleh Pastor Farida. Sebelumnya kita berdoa, mari kita naikkan penyembahan ini sebagai suatu ungkapan kita untuk tetap setia dalam iman percaya kita. Karena hanya bersama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, kita beroleh pemulihan dan kebenaran. Pujilah aku Tidak ada Allah lain yang berkuasa melainkan Engkau Bapa, Raja kami, yang mempunyai kuasa yang tertinggi dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk datang dekat kepada Bapa, karena hanya di dalam Engkau kami memperoleh ketenangan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersujud padamu Bapa, sebagai satu tubuh Kristus, karena hanya Engkaulah pengharapan kami, tempat kami memperoleh kekuatan, memperoleh pertolongan. Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami. Kami mengangkat negara kami Malaysia, seperti mana tangan Tuhan yang berkuasa membentuk bumi
menjauhi kami daripada kecelakaan, malapetaka, bencana. Karena tangan Tuhanlah yang berkuasa melindungi segala isi bumi. Seperti mana misi Tuhan bagi setiap umat ciptaan. Dan Bapa, kami bersatu di dalam doa kami. Mohon pertolongan Tuhan agar tangan Tuhan mengawal para pemimpin-pemimpin kami yang mentadbir negara kami Malaysia. Agar negara kami Malaysia dapat dipimpin untuk mendapat kestabilan dalam politik, dalam ekonomi, bahkan kestabilan dalam sosial negara. Tuhan melindungi negara kami Malaysia daripada perpecahan, penindasan, dan penganiayaan. Segala kuasa-kuasa jahat yang ingin memecah belahkan negara kami, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus semuanya digagalkan. Karena pemeliharaan tangan Tuhan yang berkuasa ke atas negara kami Malaysia. Tuhan, kami mohon agar tangan Tuhan juga yang mengawal para pemimpin kami, agar mereka tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Biarlah Tuhan berbicara di dalam hati mereka dengan cara Tuhan sendiri, agar mereka melaksanakan tugas mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah Raja, Tuhan Yesus dia adalah pemerintah negara kami Malaysia. Bahkan Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala sesuatu yang ada di negara Malaysia. Baik pemimpin-pemimpin dari peringkat negara, pusat negara maupun negeri, daerah maupun kampung kami. Kami percaya tangan Tuhan mengawal segala sesuatu, agar segala sesuatu yang terjadi di negara Malaysia terlaksana seturut dengan rencana Tuhan. Bapa, kami juga mendukung dan mohon agar tangan Tuhan memberkati, mengawal dan melindungi orang-orang percaya yang ada di dalam negara Malaysia ini, agar kami dapat menikmati kebebasan untuk beribadah kepadamu terus-menerus, agar kami sebagai orang percaya yang duduk diam di negara Malaysia ini dapat menjadi berkat bagi komuniti, bagi negara kami, dapat membawa nama Yesus ke seluruh pelosok negara Malaysia, sehingga kami dapat membawa keharmonian, bahkan kesejahteraan kepada negara kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga bersatu di dalam doa kami. Kami mau mendukung pelayanan wanita BM Sarawak. Secara khususnya Tuhan, pelayanan Sarawak, pelayanan wanita di daerah Sarawak, negeri kami Sarawak ini, agar kami dapat melihat visi dan misi Tuhan lewat para wanita-wanita yang ada di negeri Sarawak. Biarlah kami juga diperlayakan untuk mewakili para wanita untuk bersaksi kepada dunia. Biarlah lewat kehidupan kami, pelayanan kami, kami dapat menjadi duta Kristus bagi dunia. Biarlah wanita-wanita dapat menjadi duta Kristus. Walaupun kami dicipta sebagai penolong, tapi kami juga menjadi duta Kristus di dalam peringkat dunia. Bapa, kami bersatu di dalam doa kami. Kami mengangkat para pemimpin-pemimpin wanita BM Sarawak. Biarlah mereka dipakai untuk menggerakkan pelayanan wanita Sarawak, untuk menyahut misi Kristus. Biarlah mereka dipakai untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti BM Sarawak, mewakili para wanita-wanita dan memimpin kami wanita-wanita untuk bergerak bersama dalam pelayanan Tuhan. Tuhan berilah hikmat kepada mereka
diberi hikmat untuk bekerja sebagai satu tim, membawa wanita-wanita Sarawak untuk bersatu menyahut misi Kristus. Dan Bapa, ini kami, wanita-wanita Sarawak, kami menyerahkan diri kami, pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga diberi keberanian untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah kami agar kami menjadi saluran berkat bagi komuniti, bagi keluarga kami, bagi daerah kami, bagi negeri kami, bagi negara kami, bahkan bagi dunia. Biarlah kami menjadi wanita yang melihat visi Kristus ke hadapan. Walaupun kami diciptakan sebagai penolong, tapi kami percaya kami diciptakan untuk menolong, berdoa bagi sesama. Kami menolong untuk memelihara gereja Tuhan, dan kami menolong untuk memenangkan jiwa. Ini kami Bapa, para wanita-wanita BM Sarawak, menyerahkan pribadi kami untuk dipakai di ladang-Mu, baik di peringkat negeri, negara, bahkan di peringkat dunia. Bapa, kami juga bersatu di dalam doa kami. Kami mohon kami wanita diberi keberanian untuk menjadi terang dunia yang menerangi dunia, dan menjadi garam yang boleh mempengaruhi dunia untuk membawa orang ramai datang kepadamu dan mengambil Kau sebagai juru selamat mereka. Ini adalah misi kami Tuhan. Ini adalah respon kami sebagai umat-Mu. Bapa, kami juga bersatu di dalam doa kami. Sebentar lagi kami akan duduk mendengar firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah dia dengan luar biasa. Pakailah mulutnya, lidahnya untuk berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami yang duduk mendengar. Persiapkanlah telinga kami yang duduk mendengar. Persiapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu. Bahkan Bapa, berikanlah kami hati yang terbuka untuk menerima benih firman-Mu, ajaran firman-Mu, agar kami ditegur, agar kami dididik, agar kami disedarkan daripada kesalahan kami, daripada respon kami yang tidak benar. Bapa, karena kami percaya Bapa, setiap firman-Mu yang tertulis dan diajarkan kepada kami yang duduk mendengar dapat membebaskan kami daripada segala tekanan hidup, membebaskan kami dari masalah dunia, membebaskan kami daripada tekanan pribadi kami. Lewat firman-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dilepaskan daripada belenggu dosa dan tekanan dunia, beban berat pergumulan hidup kami. Bapa, persiapkan diri kami dalam kami mendengar firman-Mu sebentar lagi. Inilah umat-Mu Bapa yang tidak berdaya untuk berdiri sendiri. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan topangan tangan Tuhan untuk kami berdiri, untuk kami berjalan terus bertumbuh dalam iman pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Oleh itu Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Yesus Kristus mendengar seruan kami, dan Yesus berbelas kasihan kepada kami. Inilah seruan dan pergumulan hidup, doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Dengan ini menjemput Pastor Farida untuk membawa kita di dalam pembelajaran firman Tuhan. Dipersilakan.
Shalom, selamat malam, selamat bertemu kepada seluruh para wanita BM Sarawak. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ketua Laras Pelayanan Wanita BM Sarawak, semua EXCO atau Executive Committee Pelayanan Wanita BM Sarawak, semua pelayanan wanita dari 23 daerah BM Sarawak yang telah mempercayakan pelayanan wanita Malaysia Evangelical Theological Seminary untuk mengambil pelayanan baik di dalam memimpin pujian dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama melihat di dalam firman yang terambil daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi saya ulang, 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam kasih Kristus, sesuai dengan pembacaan firman Allah ini, tema kita yang akan kita kongsikan bersama-sama yang terambil dari ayat 14 yang berkata, berpegang pada kebenaran Allah. Berpegang pada kebenaran Allah. Timotius mendefinisikan kata kebenaran itu sebagai firman Tuhan yang sejati, sebenar-benarnya, dan dikaitkan dengan posisi seseorang yang berada di dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Manakala kata kebenaran Allah di sana didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan Allah semata-mata, suatu usaha yang tidak melibatkan perbuatan manusia, tetapi usaha Allah sendiri untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar sampai berpegang kepada kebenaran itu seutuhnya. Manakala istilah kata berpegang dari kata dasar pegang ialah menggenggam erat tanpa melepaskannya sambil memeluk rapat sampai menyentuh dada. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, Rasul Paulus menyatakan bahwa kebenaran itu tidak sekadar perlakuan atau kelakuan benar di hadapan Allah, tetapi suatu hubungan yang benar dengan Allah. Kebenaran itu dari Allah. Sekali lagi saya ulangi, kebenaran itu dari Allah, diterima dalam iman dan berwujud dalam perilaku yang benar. Ini dapat dirujuk di dalam Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Kebenaran dinyatakan ada pada Yesus di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata,
Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya dalam kurungan Yesus, dan ini sesuai dengan kehendak Allah. Manusia mempunyai penilaian sendiri yang dianggap sebagai suatu kebenaran, tetapi belum tentu itu adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak hanyalah firman Tuhan. Para wanita yang dikasihi dalam Kristus, teks pembacaan ini menyatakan di mana Timotius hampir melepaskan iman yang sejati sejak kecilnya lagi, hanya karena dipengaruhi oleh para pengajar sesat yang tampil dengan penuh kewibawaan dalam penyampaian mereka. Di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tahu dengan benar bahwa Timotius telah melalui pelatihan rohani di rumahnya sendiri dari sejak kecilnya, dan itu dapat dirujuk di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionaik, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak Timotius melihat kembali kitab suci yang memberikan dia hikmat, yang menuntun kehidupannya kepada keselamatan. Kitab suci yang disebutkan Rasul Paulus di sini merujuk kepada hukum Taurat, yaitu Perjanjian Lama, karena Paulus sering menggunakan Perjanjian Lama untuk mendorong orang percaya supaya menjalani kehidupan saleh, karena pada waktu itu kitab Injil belum lengkap. Nah, Paulus sangat mengenal Timotius adalah seorang yang benar-benar mengenal hukum Taurat dengan tepat. Sekali lagi saya ulangi, dengan tepat. Timotius mengenal hukum Taurat dengan tepat. Namun oleh karena begitu ramai para pengajar sesat yang tampil di bait suci dengan suara lantang serta membawa ajaran-ajaran yang diputar-pelitkan sehingga kedengarannya seolah-olah betul. Ditambah lagi dengan perwatakan para pengajar sesat yang seolah-olah sungguh dapat meyakinkan para pendengarnya. Nah, maka Paulus dengan segera menulis surat kedua ini kepada Timotius agar tetap berpegang dan berwaspada terhadap anasir-anasir jahat itu. Oleh itu Paulus memperingatkan, mendorong dan menguatkan keyakinan Timotius agar tetap berpegang pada kebenaran itu, supaya menjadi dasar kepada ajaran-ajarannya yang bercanggah daripada kitab suci disampaikan oleh guru-guru palsu dapat dicegah. Di dalam ayat 13 di sana menyebut para guru-guru palsu atau pengajar sesat itu sebagai orang jahat dan penipu. Paulus juga menasihati bahwa setiap orang bertekad untuk menjalani kehidupan yang saleh harus mengantisipasi penganiayaan. Rasul Paulus berkata lagi bahwa orang-orang yang jahat dan penipu akan terus berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Selalu situasi memburuk ketika manusia dibawa bersama dan membawa orang lain di dalam penipuan progresif ini. Atau dengan kata lain, mereka menyesatkan dan disesatkan oleh pemikiran mereka yang jahat, serta semakin jauh dari kebenaran Allah oleh kesesatan pikiran mereka. Orang-orang yang menyesatkan, yang membawa orang disesatkan, mereka sendiri akan lebih sesat daripada orang-orang yang mereka sesatkan. Satu-satunya perlindungan bagi hamba Allah dan orang-orang percaya adalah dengan berpegang, berpegang teguh pada kebenaran yang disampaikan oleh para orang-orang yang dapat dipercayai, yang dapat dihormati, benar di dalam pengajaran mereka. Oleh itu Rasul Paulus telah mencadangkan 2 cara khusus untuk tetap berpegang kepada kebenaran Allah itu. Yang pertama
Paulus telah lebih awal mengingatkan Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 hingga 7 yang mengatakan bahwa roh yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Tetapi roh Allah melengkapi Paulus dan Timotius dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban untuk mengawal diri tetap berpikir dengan waras. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan dan kecemasan. Tuhan tidak memberikan kita roh yang membuat kita berasa takut. Tetapi roh Tuhan itu roh yang berkuasa dan mempersiapkan mereka untuk bertindak benar. Rasul Paulus memperingati Timotius agar tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan, tetapi ikutilah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kata-kata pembuka dari ayat 14 berpasangan dengan ayat 10, dan Paulus sekarang memanggil Timotius untuk melanjutkan tinggal dalam apa yang telah dipelajarinya dan telah sangat percaya dengan tegas. Kata tinggal yang dimaksudkan di sini adalah ajaran firman Allah itu hidup, nampak jelas dalam perkataan, perlakuan, dan pemikiran Timotius, sehingga orang-orang yang berada di dekatnya merasakan kekuatan dan kasih Allah melalui pribadi Timotius itu sendiri. Karena Timotius telah menghadirkan kekuatan dan kasih Allah itu yang telah menuntun hidupnya di dalam ketertiban. Maka hal ini juga harus dapat dirasakan orang-orang yang berada di dekatnya. Kehidupan Timotius harus terbuka bagi semua orang, sama halnya juga bagi kehidupan kita para wanita pada hari ini, supaya apa yang diajarkannya dengan berani mengenal Injil Yesus Kristus dalam masa yang sama, kita dapat juga mempraktikkannya secara terbuka, sama seperti Paulus sendiri yang dengan terbuka dan terang-terangan memberitakan ajaran Injil Yesus Kristus itu. Nah, dengan tujuan untuk memuliakan Allah di tengah-tengah menyusupnya para penyesat di kalangan orang percaya. Hari ini kita sama seperti yang Paulus peringatkan kepada Timotius, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh pikiran yang waras dan memberi kita kesanggupan untuk berpikiran cerdik supaya dapat melakukan hal-hal yang berfaedah bagi Allah. Bagaimana kita dapat mengetahui perkara ini? Ya, dengan kebenaran Injil yang telah dan sudah tertanam di dalam pikiran, minda dan hati kita. Firman itulah yang menerangi pikiran kita dan melalui pendengaran firman Tuhan yang telah kita lalui setiap waktu, iman timbul. Jika kita seorang percaya, maka Roh Kudus telah memberikan kita kebolehan yang istimewa pada setiap pribadi kita. Paulus katakan, temui kebolehan, bakat, karunia yang ada pada Anda dan kemudian gunakanlah untuk tujuan Allah. Pada saat Anda dan saya melakukannya, kita akan mendapati, mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan kekuatan, yaitu keberanian, kasih dan ketertiban dalam melaksanakan pelayanan Tuhan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali dipanggil untuk menderita demi Injil. Paulus secara terang-terangan menyebut hal ini kepada Timotius pada ayat 12 dengan mengatakan, semua orang yang mau hidup beribadat dan bersatu dengan Kristus akan dianiaya. Oleh itu janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita, dan juga janganlah malu akan aku, kata Paulus di situ, yang dipenjarakan karena Kristus. Sebaliknya, hendaklah engkau, Timotius, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, turut menderita untuk berita baik. Dalam hal ini, kita dapat mencontohi kehidupan Rasul Paulus dalam pengajarannya yang selalu sesuai dengan kehendak
cara hidupnya yang selalu selaras dengan pengajarannya, dan dalam melalui penganiayaan serta penderitaannya, ia siap menghadapinya karena Allah yang akan melepaskannya. Ia menderita hampir di setiap tempat, tetapi Roh Kudus menjadi saksi bahwa penjara dan sesara yang menunggu dia tidak melemahkan imannya, tidak melemahkan pelayanannya, tetapi justru melalui penganiayaan dan penderitaan itu, Rasul Paulus tetap setia tanpa melakukan pelayanan. Di sini ia menyebutkan bahwa penganiayaan dan kesesaraannya di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra, di samping penderitaan yang pernah ia tanggung di tempat-tempat yang lain, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semua penganiayaan dan kesengsaraan itu. Ia menyebutkan ini untuk membesarkan hati Timotius dan pada kita juga yang sedang berada di dalam penderitaan sesuai dengan situasi kita masing-masing. Para wanita yang dikasihi Yesus Kristus, kita dipanggil bukan untuk menahan diri atas penderitaan, tetapi kita telah diberikan kemampuan kerelaan untuk sedia menanggung penderitaan demi mempertahankan Injil dengan tabah hati dan sabar. Mungkin pertanyaan ini mengejutkan kita. Mengapa Injil tidak diterima ramai di segelintir tempat? Iya, salah satunya sebab Injil tidak diterima pada hari ini adalah karena orang Kristen tidak rela dan tidak tabah menanggung penderitaan. Malahan kita tidak siap sedia dengan sabar berjuang dengan tekun terhadap penderitaan demi iman kepada Yesus Kristus. Melainkan kita mudah tersinggung. Kita menjadi marah karena penganiayaan itu oleh karena kita mau menjadi saksi. Kita menyerah dan kita mengikut arus orang ramai untuk menyelamatkan diri daripada menderita karena Injil Kristus Yesus. Apakah ini sikap sebagai orang percaya? Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa apabila dia menjalani kehidupan hariannya dengan berpegang kepada ajaran firman Allah yang ditunjukkannya melalui perilaku, pikiran, emosi, dan dalam mengambil keputusan setiap hari, hidupnya yang benar itu akan menjadi dampak besar kepada lingkungannya. Kekuatan dan kasih Allah yang hidup dalam kehidupan Timotius akan dapat dirasakan orang lain di dekatnya. Sudah tentulah kita tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain yang belum dan tidak mengenal Injil Kristus Yesus. Tetapi kebenaran Injil itu sendirilah yang menyebabkan orang tersinggung dan menyimpan perasaan. Entahkah itu perasaan suka, kagum dengan kehidupan orang percaya, atau mungkin juga tidak dapat dinafikan. Ada yang dengki, benci, dendam, dan sebagainya. Kebenaran firman Allah yang menyebabkan orang lain di sekitar kehidupan orang-orang percaya yang sejati tersinggung. Oleh karena itu mereka melihat, mendengar, dan turut menjalani cara hidup orang Kristen yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Allah. Dan poin terakhir, jagalah kebenaran dengan mengikuti petunjuk ajaran yang benar, atau tetaplah berpegang pada firman Allah dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Dalam teguran Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 1 ayat 13 mengatakan, ikutilah ajaran benar yang telah aku ajarkan kepadamu, atau dengan frasa lain, dengarkanlah, percayalah, dan taatilah firman Tuhan. Bukan hanya yang diajarkan oleh Paulus, tetapi terlebih lagi Timotius telah belajar firman Allah dari sejak kecil oleh iman yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan ibunya Yuna. Timotius harus tetap berpegang pada apa yang
di sana menyatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu tidak hanya dipelajari dengan baik, tetapi harus terus-menerus dan bertekun di dalamnya sampai akhir hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita menjadi murid Kristus, maka kita bukan anak-anak lagi yang dapat terombang-ambing oleh rupa-rupa ajaran palsu, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Paulus katakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, tetapi harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita pelajari dari kitab suci. Jika sebelumnya kita tidak mengenal apa itu kebenaran, hanya karena kita belum mendengar dan menerima Injil, tetapi yang sekarang sesudah kita telah mendengar dan menerima Injil itu, kita telah mengenal firman Tuhan itu, maka kita harus tinggalkanlah segala kekeliruan dan kesalahan yang telah menyeret kita ke dalamnya. Kita harus meninggalkannya sesudah melakukan penyelidikan yang sedalam-dalamnya dan diinsafkan sepenuhnya. Namun yang sangat amat penting adalah kita harus berpegang pada kebenaran firman Allah yang jelas telah ditegaskan oleh kitab suci, atau pada hari ini kita kenalinya sebagai Alkitab. Nah, jika Timotius mau berpegang teguh pada kebenaran seperti yang telah diajarkan kepadanya, maka hal itu akan mempersenjatai dirinya terhadap jerat para penggoda yang menyeludup masuk di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Amatilah, Timotius harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan ia yakini, agar dia dapat menjadi orang yang boleh mengajar dengan benar, teliti dan tidak ragu-ragu dapat membesahkan ajaran sesat yang bercanggah dengan kebenaran Allah. Saudara-saudari, kita tidak pernah dapat bertumbuh melebihi firman Allah yang telah kita pelajari. Mengapa Rasul Paulus sangat tegas menganjurkan kepada Timotius untuk memelihara dan berpegang teguh pada kitab suci itu? Perhatikanlah, pada ayat 2 Timotius 3 ayat 16 menuliskan bahwa kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, dan inilah sebabnya kitab suci itu disebut firman Allah. Kitab suci adalah pengungkapan ilahi yang dapat kita andalkan sebagai benar-benar sempurna, tidak dapat salah. Roh yang sama yang telah menghembuskan akal budi ke dalam diri kita juga menghembuskan pengungkapan atau pewahyuan di antara kita. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 21 menyatakan perkara itu. Nah, kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar apa yang benar, untuk menyatakan kesalahan apa yang tidak benar, untuk memperbaiki kelakuan bagaimana supaya hidup benar, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran bagaimana supaya tetap benar. Seorang Kristen yang menyelidiki Alkitab dan menerapkan apa yang dipelajarinya akan bertumbuh dalam kekudusan dan terhindar dari berbagai perangkap dunia atau anasir-anasir jahat. Di ayat 17 Paulus mengatakan bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Namun bagaimana manusia itu dapat menjadi kepunyaan Allah? Dengan menyelidiki firman Allah, mentaatinya, dan membiarkan firman Allah itu mengendalikan seluruh kehidupan pribadi itu. Dan di sini juga Paulus mengungkapkan satu kata yang sangat penting diperhatikan, diperlengkapi. Kata ini berarti menjadi lengkap dalam kondisi atau kedudukan pribadi yang tepat untuk melayani,
tetapi bukan dalam kefahaman, pemahaman sempurna tanpa dosa. Selagi kita masih berada di dalam tubuh manusiawi ini, kita masih dapat melakukan dosa. Namun karena di dalam perkataan ayat ini mengatakan bahwa kita diperlengkapi oleh firman Allah itu, maka kita dapat menjadi saksi yang benar. Hanya apabila kita benar-benar mau mengabdikan kehidupan kita kepada kebenaran Allah itu sendiri. Nah, firman Allah memperlengkapi orang percaya supaya dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah dan layak melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, tujuan penyelidikan Alkitab bukanlah sekadar untuk memahami ajaran-ajaran firman Allah, tetapi yang lebih utama ialah untuk memperlengkapi orang-orang percaya yang membacanya untuk dapat melakukan pekerjaan Allah. Marilah kita bersama-sama hari demi hari, setiap waktu membaca, menelaah firman Allah, supaya kebenaran Allah itu membimbing dan memimpin pikiran kita, sehingga kita dapat melakukannya, menilai hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, dan dilengkapi untuk melayani pekerjaan Allah. Setiap kita, orang-orang yang menerima iman Yesus Kristus, dipanggil untuk melakukan apa yang benar, baik dan berkenan kepada Allah. Demikian perkongsian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan menutupi ibadah kita. Kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan untuk anugerah berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, yang kami kenali dan kami ketahui bahwa takkan pernah putusnya berkat itu dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia biasa, kami masih dapat melakukan kesalahan, kami masih dapat terjebak di dalam dosa, kami dapat menjadi orang-orang yang berdosa. Namun karena kami mau belajar kepada kebenaran firman-Mu, kami mau menghidupi kebenaran firman Allah itu dan tetap berpegang berada di dalam landasan kebenaran firman Allah, maka kami yakini bahwa Roh Kudus yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami memampukan kami hidup benar, berani bersaksi, dan tetap memiliki keberanian untuk berkata-kata, untuk menjadi teladan berkat kepada orang lain. Mari para wanita yang dikasihi Allah, mari kita terus mengabdikan hidup kita di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin orang-orang berkata kita lemah, tetapi di dalam Kristus Yesus engkau telah dikuatkan, engkau telah dilengkapi oleh kebenaran firman Allah. Maka kebenaran firman itulah yang akan membuatkan kita tetap teguh kuat di dalam iman rohani kita, berjalan bersama dengan Allah, menjadi benar, menjadi kuat, menjadi diberkati dan memberkati orang-orang yang berada di sekeliling kita juga. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan ibadah doa pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami seluruh wanita BIM Sarawak akan dikuatkan, diteguhkan melalui pelayanan-pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami. Kami mau bertanggung jawab, kami mau melakukannya bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami benar-benar tahu bahwa Tuhan telah memperlengkapi kami dengan kemampuan yang luar biasa daripada Allah sendiri, dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami itu yang selalu membimbing kami, meneguhkan kami untuk tetap percaya bahwa kami ada di bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur hanya untuk Allah kita. Kita bersyukur